Mic-nya mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di malam ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu pandangan Allah dan Rasulnya. Namun demikian, di dalam Al-Quran, termasuk uraian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat baik itu dibagi setidaknya pada 5 istilah. Jadi ada 5 kebaikan setidaknya yang disebutkan dalam Al-Quran dan nanti menjadi ukuran penilaian pada diri kita. Apakah masuk baik dalam pandangan hukum kemanusiaan pada umumnya. Dan nanti kita akan kaitkan di akhir dengan ibadah, dan dengan itu kita akan cek kira-kira sampai dengan maghrib ini sejauh mana ukuran kekuatan ibadah kita dalam ukuran Al-Quran. Baik, menurut Quran barangkali belum sampai ke taraf terbaik. Ada yang menduga bahwa ibadahnya biasa-biasa saja, justru menurut hadis dia sudah melakukan puncak ibadah yang paling tinggi. Apa ukurannya? Karena tidak setiap yang kita bayangkan bisa sama dengan apa yang Allah telah tetapkan. Baik, dengan itulah kemudian diberikan tema pada kesempatan malam ini dengan bahasan sampai kapan kita di posisi beribadah untuk menyesuaikan dengan keinginan atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran terdapat 5 jenis kebaikan yang diistilahkan dengan kata yang berbeda-beda. Pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi sebelah kanan di sebelah bawah. Istilah pertama disebutkan dengan kata tayyib namanya. Tayyibun. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maaf kalau saya menulis di sini terlihat insyaallah. Lihat ya. Tapi kalau nggak ada spidolnya nggak bisa kelihatan juga gitu ya. Baik. Dibayangkan aja dulu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, silahkan beraktivitas mencari bagian dari kebutuhan hidup termasuk makanan dengan cara yang legal, dan dari yang legal ini, yang halal ini silahkan dapatkan yang baik-baik. Baik, sifat baik pertama disebutkan oleh Al-Quran dengan kalimat tayyib. Dalam bahasa Arab dari kata taba yatubu tayyiban, sesuatu yang bermanfaat kepada fisik. Ini tadi di Quran dikatakan cari makan yang baik-baik, maksudnya yang menyehatkan dari sumber pencariannya. Jangan juga yang halal itu digunakan hanya sekedar memenuhi keinginan.
Pengen jus, beli jus. Pengen soto, beli soto. Pengen makanan, beli makanan tertentu. Padahal barangkali yang dimakan itu belum tentu menyehatkan untuk tubuh. Jadi segala sesuatu yang menghadirkan kebaikan untuk tubuh kita, membawa kesehatan dan manfaat, itu disebut dengan thayyib. Untuk datang ke Arab ditanya, "Kaifa halak?" Bagaimana kabarnya? Anda jawab, "Alhamdulillah ana thayyib." Saya baik, itu tandanya fisik Anda sehat. Enggak ada masalah. Jelas di sini? Thayyib ya. Tapi apakah setiap yang baik fisiknya sehat menjamin pikirannya juga baik? Menjamin sifat dan sikapnya baik? Belum tentu. Tidak sedikit orang yang fisiknya bagus, sehat, tapi ternyata pikirannya tidak baik, bahkan sikapnya tidak diharapkan dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang namanya thayyib ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran enggak pulang-pulang gitu kan. Padahal dia thayyib, sehat ya. Tidak sedikit orang bajunya bagus, tampilan baik, sehat, tapi ternyata dia pencuri. Ya, tapi ternyata dia misalnya menipu dan sebagainya. Maka yang kedua, ummah khair. Kuntum khaira ummah. Menggunakan kata khair. Kalau disebutkan khair, maka secara umum ini makna kalau tadi lebih kepada keadaan fisik yang baik, menyehatkan, bermanfaat. Yang kedua lebih kepada sifat. Jujur itu bagian dari khair. Taib, tenang itu bagian dari khair. Sabar itu bagian dari khair. Tawadhu' itu bagian dari khair. Di sifat-sifat baik yang dimaksudkan itu disebut dengan khair. Taib, kata Al-Quran, kuntum khaira ummah. Anda ini adalah umat yang terbaik, punya sifat-sifat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, yang baca Quran harus lebih daripada itu. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih daripada itu. Kalau ada orang tawadhu, Anda harus lebih daripada itu. Karena disebutkan dalam Al-Quran, umat Islam itu, orang-orang beriman, itu memiliki sifat-sifat kebaikan yang lebih daripada yang lainnya. Jelas di sini? Ini bagian yang kedua, khair. Ya. Dan yang paling menarik, seorang muslim bila diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat-sifat kebaikan, berubah menjadi orang baik menurut Allah, maka Masya Allah, tanda pertamanya dia akan diberikan dorongan oleh Allah untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya, mau ikut ta'lim, mau ikut pengajian, mau mulai berusaha memahami tuntunan agama, tidak sekedar tahu saja. Itu ada di hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Nabi menyampaikan, perhatikan kalimatnya, man yuridillahu bihi khair. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah memiliki sifat-sifat baik. Yang tadinya kurang jujur jadi jujur, yang tadinya kurang sabar jadi sabar, yang tadinya kurang tawadhu jadi tawadhu, bertambah sifat-sifat kebaikannya dan baik menurut Allah. Demi Allah saya katakan ya, baik menurut Allah dengan baik menurut manusia itu berbeda. Anda disebut baik, misal saja orang-orang Kuta Sebali mengatakan Anda orang baik, tapi belum tentu orang Lombok menyebut Anda baik. Dia mengatakan Anda baik, orang Malaysia belum tentu kenal Anda. Se-Asia Tenggara mengatakan baik, orang Afrika belum tentu mimpi ketemu Anda. Taib,
Tapi kalau Allah mengatakan Anda baik, maka semuka langit dan bumi dalam saat yang bersamaan belum punya sifat ini, itu belum baik. Nah, tatkala Allah ingin memberikan sifat ini pada manusia, pada umat Islam khususnya, maka ternyata yang pertama diberikan adalah yufaqihu fiddin. Dia dituntun, dilembutkan oleh Allah untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya, belajar. Dan belajarnya bukan sekedar datang pengajian, bukan sekedar belajar. Hati-hati, karena bahasanya menggunakan kata fikih, seperti pernah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Paham, ya, mengerti. Jadi pengajian yang diinginkan oleh Nabi, taklim yang diinginkan oleh Quran, oleh Rasul, itu bukan sekedar taklim menyampaikan sesuatu, tapi yang memahamkan kita tentang urusan agama kita. Kita paham antara yang benar dengan yang salah, yang harus diikuti dengan yang harus ditinggalkan, yang diinginkan Allah dengan yang tidak disukai oleh Allah. Itu yang bisa menjadikan kita memiliki sifat-sifat baik. Jadi kalau Anda pun ikut pengajian, mengikuti taklim, tapi tidak memahamkan pada kita urusan agama, dan tidak mendekatkan kita dengan Allah, itu pun belum khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini, dari sekian hamba-hamba Allah yang punya kesibukan di Bali ini, Anda ternyata yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, diundang ke rumah Allah ini, untuk sama-sama kita belajar memahami tuntunan agama kita. Mudah-mudahan ini tanda pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan kita semua menjadi orang baik, insyaAllah. Dan tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu, pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan. Baik, yang ketiga, saya agak cepat sedikit karena waktu kita sangat terbatas. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Di sini ma'ruf dengan khair disatukan. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Perhatikan kalimatnya. Wa takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara Anda, ya, dibentuk satu kelompok kebaikan. Kalau konteks sekarang ada ormas, ada kelompok-kelompok yang baik dari komunitas muslim. Apa tugasnya? Yad'una ilal khair. Ada yang mengajak pada sifat-sifat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, atau ada yang memerintahkan, mengajarkan, ya, pada hal-hal yang sifatnya ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kalau khair baru sifat, kalau ma'ruf sudah sikap namanya. Sifat yang berubah menjadi sikap, perilaku, sesuatu yang dikerjakan dalam kehidupan. Maaf, sabar itu khair. Kalau Anda dicaci kemudian Anda bersabar, membalas dengan kebaikan, tidak merespon dengan keburukan, itu ma'ruf. Jujur itu khair. Kalau Anda disogok kemudian Anda tolak, itu ma'ruf. Jelas di sini? Tayyib, maaf, tawadhu itu khair. Kalau Anda kemudian dipuji-puji orang dan Anda tidak merasa sombong, lalu Anda tetap rendah hati dalam praktek kehidupannya, dalam berpenampilan, dalam bersikap, bergaul dengan terbuka, itu ma'ruf. Nah, perintah Quran, ma'ruf itu selalu dilekatkan dengan perintah, al-amru bil ma'ruf, perintah. Sedangkan khair dengan ajakan, beda antara mengajak dengan memerintahkan. Kalau Anda ingin mengajak seseorang, cukup kita dengan punya sifat-sifat baik, kita bisa ajak orang. Tapi kalau Anda ingin perintahkan orang pada sesuatu hal tertentu, kata Quran, jangan dulu coba perintahkan orang kecuali Anda bisa mengerjakannya dengan sikap. Lihat pasangannya. Ayah ingin mengajak anaknya ke masjid, memerintahkan bukan mengajak. Antum ada di rumah, nah ayo ke masjid, tunaikan sholat berjamaah. Saat Anda ingin mengajak anak mempraktikkan ma'ruf, kata Quran, Anda dulu kerjakan. Anda ke masjid, ketika Anda mengajak, anak Anda akan lebih mudah untuk mengikutinya. Ibu ingin katakan, nak ngaji. Sebelum Anda katakan pada anak yang mengaji, ibunya dulu ngaji. Sehingga ketika disampaikan pesan itu untuk berbentuk perintah, anak lebih mudah untuk mengikutinya.
Yang jadi masalah, nak ke masjid, pahalanya banyak. Apa-apa nggak ke masjid? Bapaknya nonton, nyuruh anaknya ke masjid. Maka tidak mudah nanti untuk menyampaikan itu. Menjadi sebuah perintah. Nak ngaji, mama baca Quran. Jadi di sini dalam beberapa hal, pasangan Quran menjadikan ma'ruf sejajar dengan perintah, khair sejajar dengan sifat dan ajakan. 4. Sebentar. Pertama tayyib, kedua khair, 3 ma'ruf, keempat ihsan. Ihsan. Al-ihsan. Ini banyak dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 23, posisi paling kiri di pertengahan. Kita ambil salah satu contohnya. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, selalu kalimatnya bakti pada orang tua menggunakan kata ihsan, ihsan. Quran surah ke-46 ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا dan seterusnya ayat ihsan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, ada kalimat ihsan di situ. Apa itu ihsan? Langsung kita bacakan hadisnya. Itu langsung malaikat Jibril turun dari langit, menyamar jadi seorang lelaki, bertanya pada Rasulullah SAW, mal ihsan, apa itu ihsan? Perhatikan kalimatnya. Ya, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al ihsanu an ta'budallaha, engkau menjadikan segala kebaikan yang dikerjakan sebagai ibadah karena Allah. Perhatikan bedanya ma'ruf dengan ihsan. Ya. Kalau ma'ruf itu hal-hal yang berarti sikap kebaikan, masih umum sikapnya. Jangankan Anda yang muslim, non-muslim pun punya sikap baik. Bisa punya sikap baik. Ada non-muslim yang suka membantu, ada non-muslim yang rendah hati, ada non-muslim yang jujur, ada. Tapi apakah kejujuran dia dilakukan karena Allah? Belum tentu. Apakah niat membantu orang dilakukan karena Allah? Belum tentu. Apakah niat memberikan bantuan makanan dilakukan karena Allah? Belum tentu. Nah, sikap keempat, an ta'budallaha, engkau menjadikan kebaikan yang dikerjakan karena Allah, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan syarat yang kedua, ketika engkau mengerjakan kebaikan ini karena Allah, engkau merasa seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat. Ini puncak yang keempat. Misal, Bapak Ibu sekalian kedatangan tamu misalnya. Biasanya kan bikin makanan ya. Ada makanan, ada kue, minimal ada minuman misalnya. Tayyib. Anda bikin makanan dengan minuman itu, ketika tamu mau datang, Anda bikin makanan dan minuman. Apakah bikinnya Anda makanan minuman itu karena tamunya mau datang atau karena Allah memerintahkan? Halo? Tayyib. Kalau Anda baru kerjakan itu hanya karena tamunya mau datang, bukan karena Allah perintahkan itu, maka itu yang disebut dengan ma'ruf. Tapi kalau Anda membuatnya memang karena Allah perintahkan itu yang disebut dengan ihsan. Tak peduli tamunya jadi datang atau tidak, yang penting karena Allah perintahkan, saya kerjakan. Bukankah Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi Anda saat memuliakan tamu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah memerintahkannya. Jelas di sini? Baik, Anda ingin sedekah misalnya, bantu orang. Niat Anda membantu bukan karena orang yang membutuhkan, tapi karena Allah memerintahkannya. Anda mau infak bukan karena orang itu kasihan mesti dibeli. Kalau cuman kasihan diberi, itu ma'ruf namanya. Tapi kalau Anda kerjakan karena Allah memerintahkannya, itu yang disebut dengan ihsan. Dan sifat dua tidak sama. Perhatikan cirinya. Misal kita mau minum, ya. Biasanya kan kalau suka ada ta'lim, suka ada minuman itu kan. Saya mau kasih contoh aja enggak, bukan minta minum. Contoh saja misal. Baik, misal di sini ada minuman. Kita mau minum misal. Ya. Perhatikan cara minum yang ihsan. Ada minuman kita akan minum. Rumus pertama, kalau Anda ingin mendapatkan nilai ihsan dari Allah,
Maka rumus pertamanya, an ta'budallaha. Anda jadikan minum ini Anda lakukan sebagai ibadah karena Allah. Sebagai ibadah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, berpakaiannya ibadah. Supaya setiap pekerjaan menjadi ibadah. Fokus ya. Fokus, awas. Ada orang-orang yang mensana incorpore sano ya. Ustadz nerangin ke sana mikirnya ke sono jadi nggak nyambung. Baik, saya ulangi. Masuk masjid melangkahkan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluar kaki, dan ada doanya. Semua ada. Ketika Anda masuk masjid mengatakan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, dilakukan karena Allah, dia menjadi ibadah. Kalau cuma masuk, orang lain bisa masuk. Tapi ketika Anda langkahkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, itu disebut dengan ibadah. Jazakallahu khair. Sekarang spesifik, ada minuman misalnya ya, contoh yang jelas. Ketika Anda akan minum misal, ini cuma contoh aja, saya nggak minum beneran insyaallah. Ketika Anda akan minum misal, maka Anda niatkan karena Allah, bukan sekedar minum. Maaf kalau cuma minum saja, jangankan Anda, orang yang belum beriman pun bisa sama-sama minum. Dan fungsi minum ini menghilangkan haus. Ada dua minuman yang sama, volumenya sama, isinya sama, diminum oleh dua orang. Satu orang beriman, satu orang yang belum beriman. Kalau sama-sama diminum, sama-sama fungsinya menghilangkan haus, gak ada bedanya. Maka orang-orang beriman mesti ihsan dia, minumnya jadi ibadah. Begitu dia akan minum, dia bacakan doanya. Yang paling menarik, saat Anda tak hafal doanya pun, kata Nabi, cukup lekatkan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling minimal bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, baik yang aquanya gelas ataupun aquanya botol, bismillah ketika Anda akan minum, bisa tayyib, maka secara otomatis dia menjadi ibadah. Itu yang disebut dengan ihsan. Jelas sini? Hasanah. Jadi setiap Anda mengenakan sesuatu, mengerjakan sesuatu karena Allah, misal berpakaian, bismillah. Akan menjadi ibadah dan pahalanya disebut dengan hasanah. Jelas di sini? Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap perbuatan yang kita kerjakan di dunia itu bisa bernilai hasanah. Sehingga saat ke akhirat kita mendapatkan bagian dari hasanah. Dengan itu terpisah kita dari neraka. Untuk itulah kemudian kita sering berdoa kepada Allah. Apa doa paling favorit? Rabbana atina fid dunya fil akhirati wa qina. Quran surah kedua ayat 201. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi Anda ketika bermohon kepada Allah bukan cuma meminta. Maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, mohon datangkan kepada kami, bimbing kami agar setiap mengerjakan dalam urusan dunia menjadi ihsan sehingga punya pahalanya hasanah. Ke akhirat kita pulang ada bagiannya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan terbebas dari ancaman-ancaman neraka. Itu ihsan. Nah, bagian terakhirnya fokus. Bagaimana cara membedakan orang ihsan dengan bukan ihsan? Apakah setiap menyebut bismillah menjadi ihsan? Belum tentu. Perhatikan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang ihsan itu bukan hanya menyebutkan bismillah, tapi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada orang mau minum merasa dilihat Allah menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Bismillah hilang proyeknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pemalsuan di situ.
Ada sesuatu yang buruk di situ. Di orang ihsan ini, ketika dia bisa mengerjakan nilai-nilai kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan memastikan setiap aspek kebaikannya benar menurut Allah. Ya, benar menurut Allah. Nah, kalau Anda sudah bisa seperti ini, maka Masya Allah, surganya pun akan dibedakan dengan kelas-kelas orang biasa. Itu paling minimal masuk taman surga. Taman surga yang segala kemuliaannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Posisi paling kanan di atas sampai agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa yang tempatnya di taman surga. Apa kelebihan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia bisa mendapatkan segala kenikmatan surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau surga biasa, yang melayani pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan pangeran-pangeran surga. Yang cantik tampannya tak terlukiskan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di bumi, terdengar kisahnya, bahkan terbayangkan oleh kita. Anda ngelambun pun sekarang enggak akan seperti itu. Bi aqwabi wa adariqa wa ka'sin min ma'in. Kalau datang bawa minuman, enggak akan seperti sifat dunia, enggak ada. Ya. Bagaimana paling minimal? Gelasnya terbuat dari lapisan-lapisan emas yang berkilauan, dihiasi dengan mutiara-mutiara yang sangat indah. Itu surga kelas biasa. Taman surga langsung Allah yang berikan tanpa perantara. Dan gak usah dibayangkan, segalanya terjadi begitu saja, bahkan bisa lihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar, gembira di akhirat nanti. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah langsung tanpa hijab. Gak usah dibayangkan, seketika terlihat itu. Ya. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan, muhsin. Amalannya silahkan nanti diturunkan. Ada amalan ritual, ada amalan-amalan yang lainnya. Itu ihsan. Baik, yang kelima. Yang kelima, disebut dengan salih. 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 Saya cek dulu. Yang pertama apa tadi? Baik, alhamdulillah ini sehat fisiknya. Yang kedua? Khair, ini baik sifatnya. Yang ketiga? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga dan gak boleh maksa. Ini capek. Taib. Selalu ingin gabungan gitu kan? Taib. Ada orang yang ihsan. Ya, kalau sudah ihsan pasti ma'ruf tapi pasti khair. Tapi belum tentu taib. Belum tentu taib. Tidak sedikit orang-orang yang dekat dengan Allah fisiknya mungkin bermasalah, gitu kan? Taib. Ada orang taib belum tentu khair, belum tentu ma'ruf, belum tentu ihsan. Kalau Anda gabungkan empatnya, dia ihsan, juga ma'ruf, juga khair, juga tayyib, maka gabungan keempat ini menjadi salih. 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 Quran surah ke-7 ayat 189. Posisi paling kiri sebelah atas. Al-A'raf. Ini yang didambakan oleh setiap orang tua. Bahkan sebelum terlahir ke muka bumi, masih dalam kandungan, itu fitrahnya semua orang tua akan berdoa kepada Allah. Bukan cuma istrinya, suaminya pun akan berdoa. Makanya kalimat Qur'annya keduanya. Lihat ujung ayatnya, ya. Da'awallaha rabbahuma falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Tatkala kedua orang tua itu mulai melakukan hubungan suami istrinya, maka istrinya mulai mengandung kandungan ringan. Falamma athqala famarrat bihi falamma athqala, terus berjalan sampai kandungan berat, miring kanan susah, miring kiri susah, mulai berat terasa. Di sini sunnahnya berlaku. Da'awallaha rabbakuma, dalam suasana itulah dianjurkan kedua orang tua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cepat dikabulkan, Bu ya. Doa seorang perempuan yang tengah mengandung dalam keadaan demikian itu cepat direspon oleh Allah. Seperti ibundanya Maryam pun dikabulkan cepat oleh Allah. Da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Rabbnya, la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalaulah Engkau anugerahkan kepada kami anak yang terlahir ini menjadi saleh, kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Nggak akan terasa sakit persalinan ini.
Tidak akan terasa sakitnya kandungan ini, ya Allah. Mohon ganti dengan hadirnya anak saleh. Karena itulah ketika antum berdoa, ya Allah anugerahkan kami anak yang saleh. Saya belum pernah dengar seumur hidup sampai dengan hari ini. Terutama nggak tahu kalau di Bali ya, tapi sampai hari ini belum pernah dengar. Ada seorang ibu berkata, ya Allah anugerahkan hamba anak yang thayyib, belum ada. Ya Allah anugerahkan hamba anak yang khair, belum ada. Pasti saleh. Karena fitrah Anda menginginkan semua keturunan itu punya sifat-sifat seperti ini dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana seseorang disebut soleh oleh Al-Quran yang menggabungkan 4 sifat ini? Apa tandanya? Seperti apa kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan persoalannya, sesoleh apa kita, saya dan kita semua dalam pandangan Allah jikalau sampai malam ini kita ingin ukur kira-kira berapa ukuran tingkat kesolehan kita dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah inti materi kita yang akan kita bahas. Kalau Anda sudah tahu levelnya ada di mana, maka malam ini coba terus kita tingkatkan sehingga sampai pada tahap yang diinginkan oleh Allah ke puncak tertingginya. Kalau Anda cuma bertahan sampai di situ saja misalnya yang rendah, mau sampai kapan Anda berada di situ? Untuk itulah kita berikan judul di sini, sampai kapan kita mau mencoba untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Sepakat insyaallah? Baik. Di sini baru kita mulai. Jadi yang tadi baru mukaddimah ya. Nah, ini baru kita mulai kajian ini. Jazakallahu khair. Kita sampai jam berapa tadi? Diinfokan sampai Isya ya. Oh, baik. Seorang yang saleh, yang baik, yang dekat dengan Allah, maka tadi disebutkan muaranya ketika dia berjumpa dengan Allah akan dijamin dengan surga. Dijamin dengan surga. Baik. Seseorang penghuni surga ini yang memiliki sifat saleh, bagaimana kehidupan dunianya ketika dia nanti bisa dekat dengan Allah dan mendapat jaminan surga itu? Ternyata kalimat surga dalam Al-Quran, saya ulang, kalimat surga dalam Al-Quran ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, itu tidak mutlak berdiri sendiri dengan surga, tapi ada turunan-turunan yang menunjukkan sifat soleh seseorang. Ini yang akan kita gali sekarang dan coba kita turunkan. Quran surah kedua ayat 25. Saya coba turunkan dalilnya dulu biar cepat ya. 1 Quran surah kedua ayat ke-25, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian turunannya bisa dilihat di Quran surah kedua ayat 183, posisi paling kiri sebelah atas. Saya ambil satu contoh. 3 Quran surah kedua ayat 3 sampai dengan ayat 5, posisi paling kiri di tengah sampai dengan ke bawah. Kemudian yang keempat di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9, posisi paling kanan di atas sampai dengan ke bawah. Kemudian kalau kita ingin coba berubah dengan ini, kita turunkan lagi 5 Quran surah ke-4 ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Ke sini dulu. Dan dalil-dalil yang lain kita turunkan dalam pembahasan. Taib. Bismillah. Wa basyirina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Perhatikan kalimat ini, Masya Allah, indah sekali. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat, Muhammad, dan beritakan kabar gembira. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Lihat kalimatnya, ada orang belum masuk ke surga sudah dikasih kabar gembira, kamu akan masuk ke dalam surga. Saya ulang ya, ada orang belum masuk ke dalam surga, belum masuk ke surga, belum ada di surga, tapi langsung diberikan kabar gembira oleh Allah, orang ini akan masuk ke dalam surga. Jelas? Taib. Siapa dia? Perhatikan syarat masuk surga. Tadi Anda soleh, dekat dengan Allah. Mana turunannya? 1 wa basyiril ladzina amanu. Syarat pertama iman. Amanu, iman. Yang kedua, tidak cukup dengan iman wa 'amilus salihati. Sifat salehnya muncul di sini. Amal saleh. Amal saleh. Perhatikan, orang saleh dekat dengan Allah, masuk ke dalam surga. Sifat yang pertama, dia punya iman, syarat pertama.
Yang kedua, dia punya amal saleh. Dimohon maaf ya, tidak cukup dengan punya iman saja Anda bisa masuk surga, mesti bersanding dengan amal saleh. Dan tidak cukup Anda punya amal baik saja kalau tidak didasari dengan iman. Jadi jika ada orang misalnya punya sikap amal baik dalam hidupnya, terlihat seperti amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, suka tolong orang, tapi sebentar ya, suka ada pertanyaan begini. Ini kita lompat sebentar. Suka ada pertanyaan, Ustaz, di mana letak pada yang non muslim ini? Kebaikan-kebaikannya. Kok bisa masuk surga? Halo, jelas? Baik. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan jawaban Quran. Langsung turun statement Allah di sini. Quran surah ke-25 ayat 23. Bismillah. Wa qadimna ila ma ila ma amilu min amal, maka kami pun akan percepat membalas kebaikannya saat dia berada di dunia. Maka ini akan dibalas. Di ketika dia mesti dilakukan dengan iman. Ketika dikerjakan dengan iman, baru ini menjadi ibadah. Bekal dunia menjadi ibadah. Ya, makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, di luar salatnya, baca Qur'annya, puasanya. Jadi kalau Anda nggak pernah ibadah, Anda nggak akan pernah bawa bekal sampai ke akhirat. Karena hukum akhirat beda dengan hukum dunia. Jelas sampai sini? Tayyib, makanya di akhirat kata Allah, lihat kalimatnya, faja'alnahu haba'an manthura, maka bekal dunia ini tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun, karena itu urusan dunia bukan urusan akhirat. Nyampe ke akhirat dia menjadi debu-debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Masya Allah, indah kalimatnya. Kalau cuma debu saja tidak berterbangan, debu-debu yang berterbangan. Jadi ini jawabannya. Kalau ada seseorang kenapa non muslim baik tiba-tiba masuk neraka, sedangkan orang Islam yang amalnya sedikit bisa masuk surga, kita sampaikan karena saat dia kerjakan, dia hanya mengurusi masalah dunia saja. Baiknya dalam urusan dunia, sifat adil Allah membalas itu semua saat di dunia. Tapi bekal akhirat itu bukan bekal-bekal dunia, tapi bekal yang menjadi ibadah. Ya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada orang Islam sudah beriman pun dia tidak pernah mengerjakan amal soleh, tidak beribadah, maka nggak ada bedanya dengan yang belum beriman. Nggak akan punya bekal saat ke akhirat. Ingat, semua yang di dunia itu sifatnya sementara dan sirna. Ya, nggak akan ke bawah. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak dibawa. Nggak percaya silahkan ya. Antum kerja nih, luar biasa. Banyak yang dikumpulkan, antum cari yang cukup bagus. Uang pertama halal, dapat handphone. Pertanyaan saya, mohon maaf, apakah ketika meninggal handphonenya akan dibawa? Silahkan cek, nggak ada. Bagi kita muslim nggak ada. Saya belum pernah temukan misalnya ada orang begitu mau meninggal wasiat sama istrinya, "Mah, tolong ya, ini handphone paling halal yang papa pernah beli. Handphone pertama. Nanti kalau meninggal tolong ikut dikuburkan ke alam kubur ya. Kalau mama kangen miss call aja." Misalnya nggak ada. Selesai. Anda ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, silahkan cek ya, saya infokan dari sekarang. Kain kafan kita itu nggak ada kantongnya. Kain kafan kita nggak ada kantongnya, silahkan cek. Silahkan cek.
Jadi Anda kumpulkan sebanyak apapun, nggak akan pernah ikut. Rumah nggak akan ikut, mobil nggak akan ikut. Karena hukum dunia hanya menyatu dengan dunia. Ini minuman, kalau kemudian diminum, akan keluar lagi. Nggak nunggu sampai alam kubur, keluar lagi. Dalam bentuk yang berbeda. Ini nggak ikut ke akhirat. Yang ikut apa? Bismillah, itu yang ikut, tercatat pahalanya. Bismillah, Assalamualaikum. Bismillah, bikin SMS. Bismillah, waktu salat hari ini di Bali. Isya jam sekian, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Itu yang ikut ke akhirat. Jadi ada orang-orang yang saya mau tanya, kalau Anda kuliah misalnya, syarat kelulusannya 5. Kalau 5 lulus, kalau gagal 1 tidak lulus. Tiba-tiba Anda lulus 4 misalnya. Anda lulus 4, gagal 1. Lulus tidak? Dapat ijazah tidak? Tidak. Ada orang-orang yang lulus di 4 hal. Misal, dia paksakan pernah sholat, ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan zakat, ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan merangkat walaupun cuma sampai Jeddah ngeliatin orang haji karena nggak bisa ke Mekah misalnya kan, dia liatin tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia bisa lulus di 3 ujian tapi gagal di ujian yang pertama, dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Kalau oleh Allah itu semua dinilai, maka di mana letak keadilan Allah? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Jelas di sini? Baik. Jadi syarat untuk masuk surga yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Apa hilang lagi ya? Di dunia saja bisa dihapuskan deh, masya Allah ya. Kita munculkan lagi iman. Baik. Ini pembahasan cukup penting ya, hati-hati. Pembahasan cukup penting. Saking pentingnya, spidol aja mau habis tuh nuliskannya. Iman plus amal saleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Perhatikan, satu iman, kedua amal saleh. Jadi setiap ada kata iman seringkali bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan menariknya nanti kata imannya bisa memiliki derivasi, turunan kata. Ya, turunan kata di ilmu sharaf. Ya. Dan amal salehnya kemudian dirinci oleh Al-Qur'an. Ya. Sesuai dengan yang diturunkan ini. Misal ada bentuknya amanu. Nanti kita akan lihat kita ada di mana levelnya. Ada bentuknya yu'minun. Dan ada bentuk yang ketiga, ini yang paling tinggi, al-mu'minun. Nanti kita lihat sampai maghrib ini atau sampai malam ini kita berada di level yang mana. Nanti cek kira-kira Anda berada di mana dan seperti apa kita memperbaikinya. Saya ulangi ya. Syarat masuk surga harus ada iman dan amal saleh. Sedangkan oleh Al-Quran, pemilik iman ini dibagi pada 3 bagian. Ada yang disebut amanu, jama' dari kata aman. Ada yang disebut yu'minun, jama' dari kata yu'min. Ada yang disebut al-mu'minun, jama' dari kata mu'min. Dan setiap menyebutkan kalimat-kalimat iman ini selalu disandingkan dengan amal soleh yang levelnya berbeda-beda. Jadi ketika menyebutkan amanu, amal solehnya lain. Ketika menyebutkan yu'minun, amal solehnya lain. Dan ketika menyebutkan al-mu'minun, amal solehnya lain. Dan yang paling luar biasa, yang terakhir, saya berikan konsepnya dulu. Yang terakhir, ini amal solehnya lain. Pemberian Allahnya pun berbeda. Jadi kalau orang berada di level amanu, Allah akan berikan kemuliaan misalnya A saat di dunia, kemuliaan saat di akhirat. Saat dia kemudian naikkan jadi yu'minun, kemuliaannya naik B saat di dunia dan saat di akhirat. Bahkan level surganya lain-lain. Dan kemudian saat dia menjadi al-mu'minun, kemuliaan di dunianya lain, akhiratnya pun begitu istimewa. Nah, tugas kita sekarang, kita akan turunkan yang diberikan oleh Allah. Kalau sudah diketahui, bagaimana cara kita kemudian mengejar yang paling tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Baik. Kalau sudah jelas konsep ini, mari kita bahas pelan-pelan. Saya ingin tanya dulu sebentar, berapa menit lagi kita sampai ke Isya? Halo? Baik, ada 4 menit. Dengan itu coba kita cukupkan dulu.
Karena
ya, persoalan yang kita coba akan hadirkan mengenai pernyataan ya, dibohongin pakai Al-Maidah 51 yang diucapkan oleh gubernur atau tokoh yang bersangkutan pada menit ke-19 detik ke-12. Dari sini kita bisa lihat ada dampak hukum yang mungkin hadir, baik sisi keagamaan, sisi positif, ya, hukum positif maksudnya, baik dari perdata ataupun pidana, juga dari persoalan kebahasaan. Sekali lagi kita akan fokus ya, kepada kajian kebahasaannya mengenai pernyataan dimaksud, baik dari sisi semantik atau kajian linguistiknya, kemudian kita juga sandingkan dengan aspek mantik atau logikanya, bagaimana sisi kajian bahasa ini bisa dipahami secara logika sehingga tidak melahirkan logika-logika baru yang keluar dari esensi pernyataan yang dimaksudkan. Lalu kita coba kemas semua ini dengan aturan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga kajian kita bisa lebih beradab, lebih fokus dan tidak menghadirkan pandangan-pandangan atau bahkan pernyataan-pernyataan yang keluar dari nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia. Kita akan coba langsung bahas dan analisis pernyataan dimaksud dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam uraiannya, pemahaman yang mudah untuk Anda pahami dan menghadirkan kesimpulan yang menghadirkan kedamaian untuk kita menyikapi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baiklah, yang pertama, karena pernyataan ini diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka secara logis konsekuensi analisis kita mesti menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak seimbang dan adil rasanya bila pernyataan dalam bahasa Indonesia kemudian harus dianalisis dengan kaidah-kaidah yang berlaku di bahasa lain. Ya, bila ada seseorang mengungkapkan ungkapan dalam bahasa Arab, tentunya kaidah bahasa Arab yang digunakan untuk menganalisisnya. Bila ada seseorang menggunakan pernyataan dalam bahasa Indonesia, tentunya kaidah bahasa dimaksud yang digunakan untuk menganalisisnya. Kaidah ini penting untuk Anda ambil, karena sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan pergeseran-pergeseran pemahaman, karena kaidah dasar ini tidak dipahami dengan baik. Ada seseorang ingin menafsirkan Al-Quran tanpa memiliki kemampuan bahasa Al-Quran. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran yang diungkapkan dengan bahasa Arab itu, sementara kemampuan Anda tidak ada pada penafsiran ini, Anda tidak memiliki kecakapan dalam ilmunya, tentu akan jauh dalam menafsirkannya. Demikian pula terkait dengan pernyataan berbahasa Indonesia, maka itu pun harus seimbang dan dipahami oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya. Baiklah, kita lihat kemudian ada kaidah dasar dalam bahasa Indonesia dan sesungguhnya kaidah ini juga berlaku dalam bahasa lainnya dalam hukum umumnya. Baik. Yang pertama, satu kalimat akan disebut lengkap dalam bahasa Indonesia setidaknya bila memenuhi unsur yang disingkat dengan SPOK, subjek, predikat, objek, juga keterangan. Ya, kalau kita berikan contoh misalnya, saya makan nasi pakai tangan. Dalam kalimat ini kita bisa melihat, ya, kita bisa perhatikan misalnya, ya, saya di sini berperan sebagai subjek, pelaku dari kegiatan, makan di sini berfungsi sebagai predikat, pekerjaan yang sedang dilakukan, nasi ya berperan sebagai objek, hal yang dikenai satu peristiwa, kemudian pakai tangan di sini menggunakan keterangan, alat yang digunakan untuk melakukan satu kegiatan. Terkadang muncul pola lain yang bervariasi terkait dengan pola utama ini. Ya, ada yang bentuknya subjek, predikat, keterangan dikenal dengan SPK. Kalau kita hadirkan dalam konsep ini, saya makan pakai